Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas TI 2B akan mendemonstrasikan sistem informasi kerjasama Polinema atau dapat disingkat dengan Sigma sebagai pemenuhan tugas mata kuliah proyek. Adapun berikut merupakan halaman utama dari sistem informasi kerjasama Polinema, di mana pada halaman tersebut dijelaskan secara singkat mengenai kerjasama di Polinema. Kemudian di sisi kiri pada sistem terdapat sidebar yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan mencoba fitur login. Selanjutnya kita dapat login menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan ke dalam database. Berikut merupakan halaman beranda dari user admin. Pada halaman ini disajikan grafik yang menunjukkan jumlah kerjasama, jumlah user, dan jumlah kerjasama sesuai dengan klasifikasi tertentu. Kemudian pada menu data kerjasama akan disajikan tabel yang menunjukkan detail dari tiap kerjasama yang sedang berlangsung. Nah, pada tabel tersebut dapat kita lihat tiap kolom, kemudian adapun fitur edit dan delete pada tiap data. Selanjutnya kita masuk ke dalam fitur edit yang dapat dilakukan oleh admin untuk mengubah data. Di sisi kiri bawah terdapat button cancel untuk kembali ke halaman data kerjasama dan di kanan adalah button untuk menyimpan hasil perubahan. Kemudian di bagian informasi mitra, pada kualifikasi terdapat drop down sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jenis mitra juga. Kemudian kita dapat meminimize pada tiap bagian apabila diperlukan. Selanjutnya kita mencoba melakukan perubahan data pada bagian kualifikasi. Pada bagian email address juga kita lakukan perubahan data. Dan kolom telepon. Apabila sudah, klik edit kerjasama. Pada sisi kanan atas akan muncul alert dialog yang menyatakan bahwa data berhasil diupdate dan kita dapat memeriksa di tabel bahwa data sudah berhasil dilakukan perubahan. Kemudian kita dapat mencoba fitur pencarian di sisi kanan atas tabel, di mana dapat melakukan pencarian data berdasarkan yang dibutuhkan, semisal jenis mitra, bentuk kerjasama, telepon, email, dan sebagainya. Kemudian kita mencoba fitur delete dengan klik button delete. Kemudian sistem akan mengeluarkan dialog box konfirmasi dan data kerjasama berhasil dihapus pada sistem. Pada sisi kiri atas tabel terdapat beberapa fitur. Fitur copy digunakan apabila user membutuhkan data kerjasama disimpan ke dalam clipboard untuk kemudian di-paste sesuai dengan kebutuhan user. Button Excel diklik untuk melakukan pengunduhan data kerjasama agar dapat dibuka menggunakan Excel, begitupun juga dengan PDF. Adapun button Print berfungsi untuk melakukan pencetakan data. Sisi kiri bawah tabel adalah untuk menambahkan data kerjasama yang baru. Formatnya sesuai dengan tadi, kemudian button submit ada di sisi kanan bawah. Selanjutnya kita masuk ke dalam menu manage user. Di sini admin dapat melakukan penambahan data user, kemudian dapat melihat manage rules. Kita dapat klik button show untuk lihat detail data. Di situ dijelaskan nama, kemudian izin aksesnya. Berikut merupakan hak akses dari user. Kemudian dapat dilakukan tambah rule. Di sini dapat melakukan create new rule. Selebihnya merupakan fitur CRUD pada umumnya. Kemudian kembali di tabel user. Di sini admin juga dapat melakukan edit dan delete pada umumnya. Terdapat button tambah user di samping button manage rules. Seperti dengan yang lainnya, box tersebut dapat diminimize ataupun di-close sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian kita akan melanjutkan pada menu notifikasi. Pada halaman ini admin dapat melakukan setting notifikasi email kepada user PD4 sebagai pengingat tenggat waktu perjanjian kerjasama. Terdapat kolom tanggal dibuat dan tanggal terkirim. Jadi admin akan melakukan pembuatan email di button buat email, kemudian mengisi subjek dan juga title yang dibutuhkan. Untuk isi email sudah terdapat format khusus dan terdapat pilihan untuk dikirim sekarang ataupun kirim nanti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita mencoba untuk kirim sekarang. Setelah email berhasil terkirim, terdapat alert box di sisi kanan. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah email sudah terkirim dan sudah berhasil. Kemudian terdapat button click here pada isi email untuk merujuk ke dalam data kerjasama sebagai informasi kepada user PD4. Selanjutnya akan dilakukan apabila admin membutuhkan pengiriman email di waktu tertentu. Klik kirim nanti, kemudian pilih tanggal yang diinginkan, yang dibutuhkan untuk kemudian dikirimkannya email kepada user PD4, kemudian setting waktu, dan kirim email. Selanjutnya muncul alert box yang menginformasikan email akan dikirim sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Karena kita tadi telah mencoba setting waktunya di hari yang sama, namun di jam yang berbeda, maka di sini kita akan menunggu sedikit waktu untuk dikirimkannya email kepada user PD4. Dan berikut email sudah berhasil dikirimkan sesuai dengan setting waktu yang diatur. Sama seperti sebelumnya, terdapat button click here pada email tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba apabila user adalah PD4. Kita masukkan username dan password yang sudah terdaftar dalam database. Berikut merupakan halaman beranda dari user PD4. Menu selanjutnya pada user PD4 adalah data kerjasama. Pada halaman tersebut terdapat fitur copy, Excel, PDF, dan print, dan juga fitur pencarian data. Selebihnya merupakan fitur notifikasi yang didapatkan oleh PD4 melalui email. Sekian demonstrasi dari kami, semoga sistem ini bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.